Gabus pucung, sajian istimewa nan melegenda dari tanah Betawi ini tampak menggugah selera banget ya. Mungkin juga malah membangkitkan nostalgia. Kuah hitam yang pekat, perpaduan sejumlah rempah khas Indonesia terasa menyatu dengan daging ikan gabus yang lembut. Tapi, apakah kuliner ini cukup populer di kalangan masyarakat? Itu kayak ikan gitu berkuah, terus itu makanan dari Betawi ya kalau nggak salah. Oh, setahu aku tuh ikan pakai kuah sayur gitu kan, pakai kuah pucung. Orang-orang sih biasanya nyebutnya kluwek ya. Gabus pucung biasanya menjadi menu utama dalam tradisi nyorok, salah satu tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan menjelang bulan puasa, mengantarkan makanan sebagai pengikat tali silaturahmi dan bentuk penghormatan yang muda kepada yang tua, seperti anak kepada orang tua atau menantu kepada mertua. Gabus pucung mulai populer sejak tahun 1980-an di Kota Bekasi, hingga kini dikenal sebagai kuliner khas daerah Betawi. Sebenarnya kuliner ini tercipta dari ketidakmampuan masyarakat Betawi di zaman kolonial Belanda untuk mengkonsumsi ikan mujair dan ikan mas yang dirasa mahal kala itu. Saat itu kan banyak sekali rawa, persawahan gitu ya. Dan di situ ada ikan gabus yang bisa hidup liar gitu, karena ikan gabus itu termasuk ikan yang di perairan yang oksigennya rendah pun dia bisa hidup gitu. Jadi saat itu ikan gabus lumayan melimpah lah ya, dan itulah yang diolah menjadi makanan gabus pucung. Karena banyak terdapat di rawa-rawa sekitar Batavia, gabus pucung menjadi solusi asupan protein masyarakat Betawi di era penjajahan Belanda. Tak sekedar menjadi makanan semata, gabus pucung juga menjadi salah satu sajian wajib dalam beberapa ritual masyarakat Betawi, terutama mereka yang ada di pesisir. Jadi kita memanfaatkan perahu yang kita lepas itu menjadi lebih siap beradaptasi dengan lingkungan yang garang gitu ya, yang kadang-kadang ada badai, ada apa. Jadi dia dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kondisi antara dia dengan lingkungannya. Jadi dia lebih fleksibel gitu. Jadi dimanfaatkan dalam upacara lepas perahu baru di dalam kuliner ini. Sekilas, kuah gabus pucung mirip dengan rawon. Warna hitam yang dihasilkan sama-sama berasal dari buah pucung atau kluwek. Buah ini berwarna coklat gelap hingga kehitaman, identik sebagai bumbu dapur, memberi warna hitam pada hidangan. Nama lain pucung atau kluwek adalah kapahiang atau kepayang. Buah ini dapat memberikan efek memabukkan jika salah mengolahnya. Ini disebabkan karena buah kluwek atau kepayang memiliki kandungan asam sianida yang tinggi di dalam bijinya. Sehingga beberapa orang yang mengkonsumsi buah ini akan mengalami efek seperti pusing, muntah, dan hal terburuknya adalah kematian. Pengelupasan pada kulit, pembersihan, dan perebusan dapat mengurangi kandungan sianida pada buah ini. Sianida ini memang common atau biasa ditemui pada makanan sebenarnya gitu, cuma dalam kadar yang rendah tentu saja, dan dikonsumsinya harus tertentu dengan cara tertentu sehingga si sianidanya ini tidak memberikan efek buruk. Jika tepat dalam mengolahnya, kluwek atau pucung dapat menambah sedap rasa dan aroma masakan. Tak banyak yang tahu, buah pucung mengandung vitamin C, zat besi, dan kalsium. Pucung juga dikenal dengan nama pakem di daerah Bali dan Kalimantan, kluwek di Jawa, dan simawang di Sumatera Barat. Tanaman pucung atau Pangium edule mirip sekali dengan pohon randu. Ukurannya besar dan buahnya bergelantungan dengan siklus panen sekitar 8 hingga 9 bulan sekali. Agar bisa menjadi kluwek, biasanya biji pucung direbus lalu dipendam selama 40 hari menggunakan abu atau tanah. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan sianida dan mendapatkan cita rasa kluwek yang lezat sebagai bumbu masakan. Di Indonesia, ikan gabus termasuk jenis ikan tawar yang cukup umum ditemukan.
Ikan gabus menjadi salah satu ikan yang sangat mudah dikenali. Ikan satu ini memiliki kepala yang tampak seperti kepala ular, sehingga dalam bahasa Inggris dijuluki snakehead yang berarti kepala ular. Selain itu, ikan gabus termasuk jenis ikan predator yang memangsa ikan, serangga, mamalia kecil, dan bahkan anakan mereka sendiri. Ikan gabus rentan terjangkit parasit. Karena itulah ikan ini dianggap cukup berbahaya jika tidak dimasak hingga benar-benar matang. Kekhawatiran terjangkit parasit membuat ikan gabus dianggap ilegal di beberapa negara. Salah satunya Amerika Serikat. Tapi di Indonesia, ikan ini bernilai ekonomis yang tinggi karena ternyata ikan gabus memiliki banyak khasiat. Ikan bernama latin Canas striatus ini telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kadar albumin dan daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Kandungan protein yang terbilang tinggi pada ikan bermuka seram ini membuatnya kerap menjadi sumber antioksidan dan anti-hiperglikemik sekaligus mengontrol gula darah penikmatnya. Selain itu, tentu saja protein dalam ikan gabus sangat bermanfaat untuk menjadi sumber energi, membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Sebaiknya jangan digoreng ya, karena jika digoreng maka proteinnya akan lebih mudah rusak. Sebaiknya kita bisa olah dengan olahan sup atau juga direbus. Ikan gabus juga memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang cukup tinggi yang dibutuhkan dalam tubuh manusia untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Namun perlu diwaspadai untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi ikan gabus karena ada beberapa kandungan yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengkonsumsi ikan gabus dalam jumlah yang besar dan rutin tidak dianjurkan karena ikan gabus mengandung merkuri dan sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh kita, baik bagi otak, jantung maupun paru-paru. Selain itu, ikan gabus juga bisa menimbulkan imunitas kita menurun sehingga gampang sakit. Pengolahan ikan gabus pada hidangan legendaris Betawi Gabus Pucung perlu treatment tertentu agar dagingnya tidak hancur. Ikan gabus bisa dimasak langsung atau digoreng terlebih dulu sampai berwarna kecoklatan. Bumbu halus dan kluwek yang telah direndam dan direbus ditumis hingga mengeluarkan aroma harum. Barulah daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas dimasukkan. Terakhir, tambahkan ikan gabus dan air secukupnya, lalu biarkan hingga bumbu menyerap ke dalam ikan. Menurut saya yang paling common itu digoreng dulu. Jadi ikannya ini biasalah ya dibersihin dulu, udah gitu dikasih air perasan jeruk nipis, garam, terus mungkin dilas dulu baru digoreng. Jadi si ikannya sendiri udah ada rasa asin-asinnya sedikit dan ada asamnya itu kan membantu untuk supaya ikannya tidak terlalu amis ya. Jadi setelah ikannya digoreng kering, baru dimasukkan ke dalam kuah pucungnya itu sehingga ikannya nggak gampang hancur. Gabus pucung tercatat sebagai salah satu dari 96 warisan budaya Indonesia dan satu dari 8 warisan yang berasal dari DKI Jakarta. Namun dalam perjalanannya sebagai kuliner legendaris Betawi, saat ini gabus pucung justru sulit ditemukan di Jakarta. Bahkan tak banyak warga ibu kota yang familiar dengan gabus pucung. Sudah seharusnya kuliner warisan leluhur ini dijaga dan dilestarikan agar tak hilang tergerus kuliner masa kini yang semakin variatif.